Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Novi Febrianti dari kelas A dengan NIM B1 B1230055. Saya dari jurusan manajemen angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu terkait tugas teori organisasi tentang, yaitu materinya adalah apa itu birokrasi atau birokrasi itu apa. Oke? Pasti kalian semua akan bertanya-tanya, apa itu birokrasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Birokrasi merujuk kepada sejenis struktur organisasi tertentu yang dicirikan oleh pembagian kerja, hierarki kekuasaan yang jelas, formalisasi yang tinggi, hubungan yang tidak bersifat pribadi atau impersonal, keputusan-keputusan tentang jabatan atau pekerjaan yang didasarkan atas kepatutan, jalur karir bagi para pegawai, dan pemisahan yang jelas antara kehidupan organisasi dan pribadi. Definisi tersebut berasal dari karya seorang sosialis Jerman atau Max Weber. Sedangkan menurut KBBI, kata birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, dua cara bekerja atau susunan yang serba lamban, serta menurut atau aturan adat yang banyak lika-likunya. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu jenis birokrasi menurut Weber. Yang pertama adalah birokrasi mesin. Birokrasi mesin secara struktural dicirikan oleh kompleksitas yang tinggi, formalitas yang tinggi, dan sentralisasi. Kemudian pada birokrasi yang kedua yaitu birokrasi profesional. Salah satu jenis birokrasi lainnya lebih suka jika organisasi mempekerjakan kaum profesional yang sangat terampil. Birokrasi profesional mencapai tujuan yang sama seperti model Weber, tetapi menggantungkan diri pada desentralisasi yang sangat ekstensif dan pada penggantian formalisasi eksternal dengan standar profesional yang diinternalisasikan. Kemudian pada materi yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis birokrasi Amerika. Nah, dalam menjalankan sistem organisasi yang rumit dan kompleks tersebut, pemerintah kerap mengadaptasi prinsip birokrasi dari Amerika Serikat. Sejumlah jenis birokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, the cabinet departments. Birokrasi jenis ini terorganisir ke dalam beberapa departemen yang telah dibagi berdasarkan spesifikasi tugasnya. Kemudian yang kedua, federal agencies. Agen federal sejatinya merupakan tangan kanan dari lembaga eksekutif yang membantu tugasnya secara spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu Federal Corporation. Birokrasi jenis ini sebenarnya memadukan fungsinya sebagai tangan kanan pemerintah sekaligus lembaga profit. Kemudian yang keempat yaitu Independent Regulator Agencies. Jenis birokrasi terakhir adalah agen-agen regulasi independen. Sesuai namanya, birokrasi ini tidak terikat dalam struktur pemerintah. Walau demikian, lembaga independen termasuk alat kelengkapan negara. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengapa birokrasi penting dalam organisasi. Nah, kekuatan dari bentuk birokrasi terletak pada standarisasi. Organisasi lebih efisien karena perilaku para pegawai dikendalikan dan dapat diprediksi. Para anggota organisasi memperoleh manfaat dengan mengetahui bahwa mereka akan diperlakukan secara jujur. Para kritikus menyatakan bahwa birokrasi akan menghasilkan penyimpanan dan tujuan, penerapan peraturan secara tidak tepat, keterasingan para pegawai, konsentrasi kekuasaan di tangan beberapa orang saja, dan frustasi bagi para pelanggan dan konsumen yang harus berhadapan dengan perilaku para birokrat yang impersonal dan terikat pada peraturan. Konklusi kita adalah birokrasi merupakan bentuk organisasi yang dominan di masyarakat karena paling baik bekerja dengan jenis-jenis teknologi dan lingkungan yang kebanyakan dipunyai organisasi. Yang penting, birokrasi juga konsisten dalam hal mempertahankan kontrol dalam tangan dominan coalition organisasi. Kemudian pada materi terakhir yaitu tujuan birokrasi. Yang pertama yaitu menjalankan program tertentu untuk mencapai visi dan misi pemerintahan. Kemudian yang kedua,
memberikan layanan prima kepada seluruh aspek masyarakat dan melakukan pembangunan secara merata. Kemudian yang ketiga, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maupun perlindungan hak. Yang keempat, yaitu mendukung dan meningkatkan efektivitas pencapaian pemerintah. Dan tujuan yang kelima yaitu menghasilkan seluruh manajemen pemerintahan. Kemudian, contoh birokrasi. Contoh birokrasi bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemerintah daerah yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum. Contoh lainnya ialah rumah sakit dan sekolah sebagai bentuk birokrasi di bidang pembangunan atau seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pelayanan. Teman-teman, itulah materi dari apa itu birokrasi pada materi teori organisasi yang telah saya sampaikan pada sebelumnya. Baik, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelebihan dari presentasi saya kali ini. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang terluput dari kesalahan. Semoga kalian semua yang menonton video ini dapat mengerti pembahasan saya dan bisa menerapkan dalam dunia kerja maupun dalam dunia organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.